Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul mubarak. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita kesempatan waktu untuk bisa meneruskan sisa-sisa kehidupan kita ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah menurut Muhammadiyah yang sudah diumumkan kita satu Ramadan jatuh pada 11 Maret, 1 bulan lebih kurang mendatang ya. Baik, untuk kajian kita pagi hari ini bersama Ustadz Saiful Akib, insya Allah beliau akan menyampaikan tarhib Ramadan, menyambut datangnya Ramadan, sehingga kita mulai menggairahkan hati kita, perasaan kita, dan kegiatan kita untuk bisa menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masukkan wabaliakna Ramadan, Allah masukkan kita ke bulan Ramadan berikut ini. Tahu ini Ramadan terakhir kita, ya. Mari kita persiapkan dari sekarang. Baik, tanpa memperpanjang kalam, mari kita siapkan mungkin pulpen, tulisan, dan hati kita khususnya untuk bisa menerima pencerahan-pencerahan dari Ustadz. Kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, saya belum dapat izin nih, Dokter. Masa? Tadi udah oke. Belum tuh. Masih host disable. Masih disable. Make a co-host. Ya. Udah. Ya, alhamdulillah udah. Ya, udah keluar Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu peserta taklim virtual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sebagai pengasuhnya dan koordinatornya sekaligus orang tua kita, Bapak Mazwar Makmur, yang sudah memberikan keberkahan hidupnya selalu. Allah panjangkan usianya, Allah berkahi umurnya. Amin amin ya Allah Allah. memberikan manfaat pada kita semua sebagai rekan-rekan perjuangan dalam mengembangkan agama Allah SWT dalam pemahaman kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang kita berharap mampu berqudwah pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaat yang uzma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Berarti sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, bahkan sudah kita tanggal 2 Sya'ban kalau nggak salah. Kita sudah berada di bulan di mana Rasulullah SAW memuliakannya dengan cara mempersiapkan diri, memperbanyak ibadah puasa, sehingga jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang Muslim yang kaget-kagetan. Maksudnya kagetan, nggak biasa puasa dan Ramadan kaget, Ramadan lagi. Nah, makanya sekarang kita coba laksanakan tarhib, persiapan
dalam rangka kita membersihkan diri kita menyongsong bulan suci ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, uswatuna wa qudwatuna, contoh teladan bagi kita semua, yang kita berharap memperkudah pada beliau agar kita layak menjadi umatnya yang berhak mendapat syafaatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, masalah tarhib Ramadan ini kita bicara tentang persiapan-persiapan apa yang layak kita laksanakan dalam rangka menyambut dan menyongsong datangnya bulan yang suci ini. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu kesuciannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai isyarat kemuliaannya itu ketika Allah masukkan, cantumkan kata-kata bulan Ramadan dalam Al-Qur'an. Di mana bulan-bulan lain nggak ada yang sebut namanya pada Al-Qur'an tersebut, ayat Al-Qur'an. Seperti tentang bulan haji, Allah nggak jelaskan nama bulan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi haji itu bulan-bulan tertentu, tidak jelaskan langsung secara detail Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah memuliakan 4 bulan yang mulia, nggak disebutkan nama bulannya, tapi Rasulullah yang menjelaskan itu. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan langsung disebutkan dalam Al-Qur'an, dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Oleh karena itu kita ketika menjelang datang Ramadan ini disunahkan juga untuk berdoa. Seperti yang sudah viral di antara kita semuanya, dan hadis itu sebenarnya mursal, namun karena banyak meriwayatkan maka menjadi masyhur hadisnya. Itu kata-kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi hadis ini juga yang menjadi isyarat bagi kita bahwasanya kita hidup itu boleh minta panjang umur. Walaupun sudah puluhan tahun, bahkan 90 tahun lebih, berdoa, ya Allah panjangkan umur saya. Rasulullah berharap agar setiap tahun beliau mampu hidup di bulan Ramadan. Maka katanya, wabalighna Ramadan. Sampaikan usia kami di bulan Ramadan nanti. Nah, begitu pula kita. Maka apa yang kita persiapkan menyongsong Ramadan itu, maka saya katakan kita akan coba melihat bagaimana Islam mengajar kita dalam konteks tarhib Ramadan ini. Yang pertama kita bicara makna tarhib Ramadan. Secara bahasa, kata tarhib dengan kata rohiba yarhabu tarhibun yang kemudian menjadi marhaban. Jadi kata rohiba yarhabu tarhib kemudian menjadi marhaban. Yang berarti selamat datang dengan senang hati, dengan sukacita. Maka kalau kita menyambut ada tamu datang ke rumah kita marhaban bikudumikum. Jadi selamat datang, ahlan wa sahlan ke tempat kami ini. Nah, beda halnya kalau kita ucapkan dengan ha, bukan ha. Kata tak rohiba yarhabu tarhib itu rohbah. Nah, itu maknanya bertolak belakang. Kenapa? Itu berarti membenci atau menolak. Beda huruf saja maknanya bisa bertolak belakang. Itulah pentingnya bahasa Arab. Makanya kenapa kita dalam memahami bahasa Arab ini harus betul-betul paham tentang rahasia-rahasia ungkapan bahasa itu. Terutama kefasihan di dalam penyebutan. Nah, di antaranya kata-kata marhaban dengan marhub. Marhub artinya sesuatu yang dibenci, ditolak. Makanya ada kitab kumpulan hadis namanya At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib artinya yang disenangi, At-Tarhib yang dibenci. At-Targhib wa Tarhib. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketika bicara masalah tarhib Ramadan, artinya kita berupaya untuk mempersiapkan diri menyongsong datang bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bagaimana Rasulullah memberikan isyarat pada para sahabatnya ketika menjelang Ramadan datang, mempersiapkan diri agar kita layak menjadi umat Islam, umat Rasulullah yang mampu memakmurkan Ramadan tersebut. Secara istilah, kata-kata tarhib artinya usaha menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan berharap mendapat kemuliaan bulan tersebut. Jadi bukan sekedar senang-senang datang Ramadan tanpa upaya ingin dapat kemuliaannya. Nah, makanya kita katakan Ramadan ini unik. Disenangi oleh siapapun yang ada di muka bumi ini. Termasuk orang kafir juga senang datang Ramadan.
Kenapa? Karena usahanya, bisnisnya lancar di bulan Ramadan. Coba bayangkan bisnis kuliner di bulan Ramadan, nggak ada kata bangkrut. Gitu ya. Belum lagi pakaian-pakaian untuk lebaran, saking larisnya. Sehingga Ramadan betul sebagai pesta, upaya-upaya untuk mendapatkan satu kebahagiaan di sini. Maka kita katakan sangat istimewa Ramadan itu. Sehingga kita harus sambut dengan penuh sukacita. Nah, bagi kita, tentang Ramadan sebagai peringatan kepada umat Islam agar bersiap sedia menyongsong bulan Ramadan tersebut. Sebenarnya Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya ketika akan datang bulan Ramadan yang agung ini. Jadi kita ketika melakukan tarhib Ramadan itu bukan sifatnya mengada-ada, bukan bid'ah. Cuma caranya saja yang berbeda. Ketika Rasulullah SAW melakukan tarhib itu, ya tidak harus keliling kota Madinah, teriak-teriak. Dengan macam-macam. Kalau di kita banyak variasinya, apalagi tempat saya. Ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan sejak saya pulang dari Mesir tahun 95. Ketika datang bulan Ramadan, kita adakan pawai obor. Jadi sepekan sebelum Ramadan datang, nah ini insya Allah besok pada tanggal berapa? 3 ya, 3 Maret, karena puasa tanggal 11 atau 12. 3 Maret kita akan adakan pawai obor. Itu biasanya bisa sampai 5.000 orang pesertanya. Masya Allah. Jadi sampai dulu masuk televisi, 2 stasiun televisi diwawancarai. Nah, kenapa? Mengingatkan masyarakat bahwasanya sekarang sudah akan datang Ramadan, maka hilangkan kebiasaan buruk seperti umpamanya tidak sholat berjamaah, kemudian pikiran makan terus. Nah, sekarang coba latihan menjelang Ramadan itu. Latihan berpuasa sunnah, latihan sholat berjamaah. Karena kalau orang yang berat kebiasaan berjamaah, untuk Ramadan pun berat juga dia. Makanya mungkin di awal-awal mula saja mereka rame ikut taraweh bareng-bareng. Nah, pasti sudah seminggu berikutnya sudah hilang lagi. Kembali pada habitatnya semula. Itu masalahnya. Pembiasaan itu yang kita harus lakukan. Sebagaimana Rasulullah berpesan pada para sahabatnya. Di antara ini hadisnya. Nah ini. Jadi ketika datang bulan Ramadan, bagi dasar syariah kita menyambutan Ramadan, itu dalam firman Allah surah Al-Baqarah 185, Allah nyatakan di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Allah tegaskan bulan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan dalamnya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Fungsinya hudal linnas, sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Bahkan lebih dari itu, wabayinat minal huda, sebagai keterangan petunjuk. Maksudnya tidak sebatas memberikan petunjuk, arahan, tapi dijelaskan juga keutamaan-keutamaan itu. Maka kata di sini wabayinat minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah di bidang bulan Ramadan itu. Maka kata Allah SWT, faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Artinya syahida, keyakinan dengan pemahaman, penglihatan yang jelas. Makanya nanti ada hadis Nabi mengatakan sumu liru'yatihi wabturu liru'yatihi. Fa in ghamma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Rasul perintahkan berpuasalah kalian dengan cara melihat bulan. Artinya memastikan bulan Ramadan sudah masuk. Walaupun dalam hal ini kata-kata ru'yatul hilal itu ini hakikatnya ungkapan yang tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. Karena makna ru'yah itu secara bahasa yang penglihatan dengan mata telanjang. Ini pada definisi bahasanya. Walaupun kemudian dikembangkan, sebagian ulama seperti Muhammadiyah umpamanya memahami makna ru'yah itu dengan hikmahnya. Jadi bukan dengan dasar ungkapannya. Hikmahnya apa? Untuk memastikan bulan Ramadan datang, maka dengan pola hisab itu bisa ditentukan. Nah, sehingga kayak sekarang umpamanya Muhammadiyah walaupun tidak harus melihat bulan pada tanggal atau akhir bulan Sya'ban nanti, dipastikan bahwa bulan Ramadan akan jatuh tanggal sekian, tanggal sekian. Kenapa? Dengan kecanggihan teknologi ru'yatul hilal dengan alat dan perhitungan yang dikenal hisab. Jadi ketika kami lakukan biasa musyawarah di Al-Azhar itu sebelum datang bulan Ramadan untuk menyatukan persepsi, biasanya kita ngundang 3-4 unsur. Pertama dari Majelis Ulama, kedua dari NU,
ketiga Muhammadiyah, keempat dari Persis. Nah, itu biasanya kita musyawarah bareng-bareng untuk menentukan, nah termasuk dari LIPI juga ada. Ada yang menerangkan secara teknologi penglihatan itu, peredaran bulan. Jadi intinya tidak ada yang salah dalam hal ini. Ketika kelompok orang yang melakukan ru'yah itu, kenapa? Karena memang perintahnya ru'yah dalam bahasa Arab. Katanya dikatakan sumu li ru'yatihi wabturu li ru'yatihi. Nah, adapun masalah hisab, kata Rasulullah, fa'in gomma alaikum. Kalau kalian terhalang dengan penglihatan bulan tersebut, maka sempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Nah, sehingga itu kita katakan sebagai bentuk hisab. Jadi hisab itu pasca ru'yah tidak mampu, maka dengan hisab. Tapi sekarang dikembangkan teknologi itu. Dan saya yakin ini semuanya tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting kita kembali kepada dasar-dasar syariahnya, mau ikutnya pola mana gitu. Bahkan ya seringkali kita jadikan sebagai patokan bahwa banyak yang lewat hisab itu tahu persis detiknya, bahkan jamnya dan seterusnya. Justru dengan ru'yah itu kadang-kadang tadi perselisihan atau perbedaan tentang hakikat bentuk wujud bulan awalnya itu. Makanya kalau ru'yah itu sifatnya ru'yatul hilal, wujud hilal. Namanya kemungkinan dilihatnya hilal gitu. Jadi bukan eksistensi hilal, tapi kemungkinan dilihatnya hilal itu. Tapi kalau namanya hisab itu disebut dengan wujudul hilal. Bahwa bulan itu pasti ada. Walaupun bulan itu dia punya persembunyian, tempat istirahat. Maka Ustaz Yasin dikatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi bulan punya persinggahan karena selama 1 bulan, bulan itu beredar mengelilingi matahari bersama bumi itu 28 hari per bulan. Jadi masuk hari 29 istirahat bulan dari peredaran. Jadi ada manazilnya, ada haltenya. Maka kalau usia bulan 1 30 hari, bulan istirahat 2 hari. Ini sudah keterangannya dalam surat Yasin tersebut. Nah, makanya kita katakan secara teknologi, keilmuan, dan juga ruh itu, pada hakikatnya bisa bertemu dalam satu titik, itu yang penting masing-masing punya sandaran dasar yang jelas. Yang nggak boleh itu cuma taklid saja dan ngotot, nggak mau ngalah, itu masalahnya. Tanpa ada bukti-bukti dalil ataupun dasar-dasar yang sebenarnya itu. Jadi kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang memperhatikan, menyaksikan, syahid itu menyaksikan dengan kesadaran, falyasumhu, wajib dia berpuasa. Itu ketika Allah jelaskan tentang keutamaan Ramadan untuk kita berpuasa. Adapun hadis Nabi SAW terkait dengan bagaimana sikap Rasul dan para sahabatnya ketika menyambut bulan Ramadan, yang kita kenal sebagai landasan dasar hadis tarhib Ramadan, itu an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Rasul mengingatkan para sahabat. Jadi kata qad ja'akum artinya akan datang maknanya itu. Seperti ayat dalam masalah sholat. Iza kumtum ila sholah fagsilu wujuhakum. Padahal maksudnya apa? Berudulah sebelum sholat. Bukan lagi sholat. Sama ungkapan ini. Ungkapan bahwa fil mudhari fil madi qad ja'akum syahrul Ramadan. Maksudnya akan datang pasti. Karena hadis lain mengatakan qad azallakum syahrun mubarak syahrun azim. Jadi intinya di dalam memahami bahasa-bahasa Arab itu, termasuk bahasa-bahasa dalil ini, tidak semua fi'il madi menunjukkan sudah masuk atau sudah terjadi. Tapi ada kepastian akan terjadi. Itu namanya fi'il madi. Pastian. Maka termasuk sini. Kembali mana Al-Quran tadi. Kita mengatakan, idza kumtum ila sholah. Kan, jika kamu sedang sholat. Kan kumtum menunjukkan sudah terlaksana. Maksudnya pasti yang dilaksanakan. Fagsilu wujuhakum. Maka basuhlah mukamu atau berudulah. Sama dengan hadis ini. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Apa kewajibannya ketika datang Ramadan itu? Allah Rasul jelaskan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan pada kalian di bulan Ramadan untuk berpuasa. Jadi asyam di sini untuk berpuasa. Yufatahu fi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan Allah buka lebar-lebar pintu-pintu surga, abwab. Bukan hanya satu. Wa yughallaku fi abwabul jahim. Allah tutup pintu-pintu neraka.
wa tughallu fi syayatin, dan pada bulan Ramadan setan dibelenggu, setan diborgol. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya satu malam yang nilai kebaikannya lebih baik, khairun bukan sama dengan, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Mungkin Lailatul Qadar itu menandakan kemuliaan Ramadan juga. Karena Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan. Dikatakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man haruma khairuha faqad hurim. Barang siapa mampu memuliakan bulan Ramadan, Allah muliakan dirinya. Itulah pentingnya. Jadi berarti kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah ini, mau tidak mau harus mampu memuliakan Ramadan. Jangan sekedar tadi, Ramadan untuk mencapai kebahagiaan materi saja, atau kehidupan masyarakat saja. Enggak, ada istimewa di situ. Kejarlah Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan itu. Ini terkait dengan dasar syariah dari firman Allah yang bersifat syar'i. Adapun masalah dasar-dasar yang bersifat umum, itu berkaitan dengan fenomena umumnya. Pertama, pekerjaan yang baik harus ada planning. Kayak sekarang kita punya kebiasaan pengajian rutin, ada planningnya biar hasilnya maksimal. Kita siapkan materinya, kita kirimkan linknya, sehingga apa? Planning menjadi agar kegiatan kita berhasil secara maksimal. Nah begitu pula Ramadan, ibadahnya adalah ibadah yang terbaik di situ, perbuatan baik di situ. Maka buatkan planning itu, apa yang kita rencanakan. Apalagi di Ramadan ini syarat dengan bulan kita melahirkan sifat deg-degan. Nunggu pengumuman KPU Ramadan ini. Maka saya katakan Ramadan syahrul jihad. Insya Allah. Kayak beberapa tahun lalu itu juga bulan Ramadan itu. Ketika kita demo di Bawaslu dan pada berpuasa semua. Ternyata apa? Nggak diindahkan. Bukti-bukti pelanggaran begitu saja. Karena kebetulan Paslon 2 saat itu ngalah. Rupanya nggak ada bedanya. Rupanya menceng ke sana juga. Tapi ada hikmahnya. Ketika tahun 2014 dulu, dengan pola seperti itu, makanya kami dengan 2 teman bisa menghasilkan aplikasi Iwaris gara-gara ya kecewa dengan apa yang kita dukung sebelumnya itu. Nah, jadi ada hikmahnya di balik semua musibah itu. Nah sekarang kita katakan ini akan terjadi bulan Ramadan, pengumuman pemilu itu, KPU itu. Makanya ya artinya umat Islam siap-siap memperbanyak ibadahnya, bulan suci ini Allah kabulkan doanya. Maka tadi usulan untuk melanjutkan tadarus, nah itu bagus. Jadi odot itu terus aja nggak apa, sampai tuntas nanti. Sampai udah kelihatan hasilnya dan sudah dilantik, pokoknya kita baru merasa tenang, lega dalam hal ini. Ini namanya perjuangan. Karena pada masa Rasul hidup pun banyak perang terjadi bulan Ramadan. Justru bulan itu yang bulan sangat agung, seperti perang Badar, itu Jabal Kubro di bulan Ramadan. Padahal pertempuran sengit pada masa itu. Baru mulai perang gitu ya. Tahun kedua dihadapkan bulan Ramadan itu. Jadi harus dengan planning yang jelas, planning yang maksimal. Yang kedua, penyesuaian adalah suatu usaha kelayakan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan bulan yang suci. Nah, gimana biar layak? Maka sesuaikan diri kita dan kesuciannya. Jadi menyambut Ramadan bukan kita hanya mikirin pola makan saja, tapi pola pikir, pola hidup, dan juga pola membersihkan hati. Kita bersihkan hati kita. Ini adalah beberapa hal yang jadi unggulan dalam amaliyah menjelang Ramadan ini. Yang ketiga, niat dalam setiap amal orang muslim adalah ibadah dan berpahala. Sekarang sudah tanamkan niat, ada kesengajaan. Jadi lagi-lagi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sifatnya kaget-kagetan. Ramadan lagi. Makanya terbukti kadang-kadang dalam masyarakat itu. Ketika dalam bulan Ramadan, hari pertama, kedua, itu berpuasanya tidak lepas dari, mohon maaf, meludah terus. Kenapa? Nggak biasa puasa, asem mulutnya. Nah ini makanya jangan seperti itu, biasakan. Makanya di samping kita berpuasa setiap bulan 3 hari ataupun yang Senin Kemis, nah coba nanti bulan Syaban ini dimaksimalkan. Kenapa? Karena Nabi SAW memperbanyak puasa pada bulan Syaban tersebut. Kemudian berikutnya, kemuliaan Ramadan tidak hanya dirasakan oleh manusia saja. Dari mulai malaikat
bahkan jin, iblis, semua makhluk hidup yang lainnya, alam juga merasakan kemuliaan Ramadan itu dengan berbagai macam cara menyikapi kemuliaannya. Maka kita sebagai makhluknya mukallaf, sebagai orang mukmin jangan kalah dengan makhluk-makhluk lain. Mereka saja merasakan kemuliaan Ramadan itu. Karena Allah muliakan langsung dalam Al-Quran disebutkan nama Ramadan tersebut. Walaupun kata Ramadan itu maknanya adalah bulan yang panas. Saking panasnya godaan berat di dalam bulan Ramadan. Ini terkait dengan dasar syariah dan juga dasar logika tentang kenapa kita harus tarhib Ramadan untuk menyambut kehadiran Ramadan ini. Apa amaliyahnya ketika dalam hal ini? Nah, ini keistimewaannya ketika kita melihat bulan Ramadan, termasuk bulan Syaban ini. Pertama, bulan Syaban adalah bulan yang dimuliakan Rasul dengan memperbanyak puasa padanya. Jadi tidak ada perintah dari Allah terkait kemuliaan bulan Syaban. Tapi Rasul mengerjakan itu dalam apa? Tadi memuliakan bulan Syaban, memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Sehingga hadisnya banyak sekali, antaranya dikatakan oleh Anas bin Malik, ma ra'aitu saya pernah melihat Rasulullah SAW yasumu ghair Ramadan aksar min siyamihi fi syahri Sya'ban. Kata Imam Anas, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa selain Ramadan sebanyak puasanya di bulan Sya'ban ini. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Alasannya dua. Yang pertama, karena bulan Sya'ban diapit dengan bulan mulia. Itulah bulan Rajab dan bulan Ramadan. Biasanya kita sebagai manusia, ketika hidup berapit dengan kemuliaan, ikut mulia juga di situ. Makanya kita kan bulan Sya'ban di mana Rasulullah yang menyikapinya. Yang kedua, karena bulan Sya'ban, bulan dilaporkannya amal manusia kepada Allah. Sehingga Rasul berharap ketika laporan amal dalam keadaan berpuasa. Kenapa demikian? Karena ibadah puasa itu dalam syariat Islam adalah bentuk ibadah mahdoh yang terberat dan terbaik. Beda dengan sholat, ibadah mahdoh juga. Zakat, ibadah mahdoh. Haji, ibadah mahdoh. Tapi ibadah Ramadan, handalannya kesabaran kita dan keseriusan kita. Makanya bayangkan Ramadan itu ketika diperintahkan kita berpuasa dalam bulan Ramadan, pemantaunya hanya Allah, pengawasnya. Jika kata Allah pada diskusinya, kullu amal ibni Adam lahu, setiap anak Adam itu amalnya tergantung usahanya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, urusanku saja. Dan enggak ada peduli orang lain. Sehingga dia dengan hamba yang mengerjakan hal itu. Maka kita berpuasa, kita jujur pada Allah. Walaupun kita kadang sering menipu masyarakat sekitar. Seperti orang puasa lemes, letih, padahal baru keluar dari warteg. Makanya saya katakan kalau bulan Ramadan datang, banyak setan-setan kaki bermunculan. Jadi badannya nggak kelihatan, kakinya doang kelihatan. Nah, sekarang dirubah, bukan setan kaki, setan sendal. Kenapa? Karena makannya kakinya diangkat di bangku. Jadi yang sendal-sendalnya aja. Dan siapa? Ini ujian-ujian dalam menyikapi Ramadan itu. Nah, kemudian bulannya Rasul, bulan Sya'ban. Karena bulan Rasul, karena Rasul memuliakan bulan tersebut. Dan hadis Nabi sini lihat. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Anas bin Malik, oleh Ibnu Asakir dari Imam Malik dikatakan. Apa Rajabun syahrullah ta'ala. Wa Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahru ummati. Jadi kata Rasulullah, bulan Rajab bulannya Allah. Muncul pertanyaan, kenapa bulannya Allah? Ditanyakan situ. Karena dikatakan fa inna la inna fa li annahu mahsusun bil maghfirah fihi. Karena bulan Rajab itu bulan pengampunan dosa-dosa. Di antaranya Rasulullah SAW diampuni dosanya itu ketika para sahabat menolak untuk jadi perang Tabuk. Bulan Rajab terjadi perang Tabuk itu. Maka kata Allah apa? Laqad taballahu 'alan nabi wal mu'minul ansor wal muhajirin. Allah telah menerima taubat Nabi dan juga orang Ansor dan orang Muhajirin yang mereka mengikuti peperangan. Karena awalnya mereka menolak hal itu. Musim panas, musim pacak disuruh perang. Masalahnya.
maka diampuni bulan Rajab tersebut. Sehingga dikatakan sini, "Qila ya Rasulullah, ma ma'na qauluka syahrullah?" Saya bertanya, "Ya Rasul, apa maksudnya kata-katamu tentang syahrullah itu bulan Allah itu?" Maka Rasul menjelaskan, qala li'annahu mahsusun bil magfirah fihi wa tuhqanu fihi ad-dima, dan dilindungi darah. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh peperangan saat itu. Wa fihi taballu ala anbiya'ihi sallallahu alaihim. Dan bulan Rajab juga bulan Allah ampuni dosa-dosa para nabi-nabinya, dan Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lainnya. Wa fihi anqadha awliya'ahu min bala'i azabihi. Dan pada bulan itulah Allah mengangkat atau membebaskan para wali-waliullah dari azab yang memberikan pada mereka. Ini artinya apa? Kemuliaan yang Allah berikan di bulan Sya'ban ini, Rasul mengatakan, dikatakan Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri, bulanku, kata Rasul. Karena Rasul perbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Adapun secara akal kemuliaan keistimewaan bulan Sya'ban ini, pertama karena diapit oleh 2 bulan yang mulia. Ini tadi bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang kedua, bulan silaturahim sebagai pembersih jiwa. Aisyah pernah memberikan sebuah hadis mengatakan begini, kalau datang bulan Sya'ban, Rasulullah SAW itu punya musuh orang Yahudi yang dia buta, yang duduk di pertigaan jalan, selalu menghadik Rasul, selalu mencaci maki Rasul, padahal dia belum kenal siapa Rasul itu. Tapi ketika bulan Sya'ban datang, yang Rasul biasanya memberikan makan pada orang ini sekali sehari, di bulan Sya'ban bisa 2-3 kali sehari. Sampai ketika beliau wafat, Abu Bakar gantikan posisi itu. Apa kata orang buta tadi? Rupanya yang memberikan makan hari tidak sama dengan hari sebelumnya. Abu Bakar tanya, tahukah engkau siapa yang memberikan makan sebelum ini? Tidak tahu. Bilang, dialah Muhammad yang kau tuduh sebagai Rasul palsu. Baru dia masuk Islam dari hal itu. Jadi kalau kita katakan kemuliaan Islam tercermin akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Sehingga apa? Orang Yahudi pun yang tadi nggak ngerti tentang Islam, mereka bisa masuk Islam gara-gara kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, makanya bulan silaturahim sebagai pembersih jiwa. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, tradisi orang Jawa biasanya acara munggah sebelum Ramadan ini tradisi baik. Ya, tradisi baik. Kenapa? Karena kita upayakan masuk Ramadan bersihkan semua hati kita. Termasuk hubungan kita secara sosial, secara kemanusiaan, bersihkan semua. Karena ibaratnya bulan Ramadan bulan surga. Itu bulan yang bersih. Nah, orang akan layak hidup tempat yang bersih kalau dirinya udah bersih. Makanya kenapa kita masuk masjid harus buka alas kaki? Karena buminya atau lantainya harus bersih. Kenapa ketika kita ingin surga nanti Allah terima hati yang bersih? Karena itu tadi kebersihan surga tersebut. Makanya di Ramadan bulan yang bersih, kita membersihkan jiwa kita, termasuk hubungan kita dengan orang lain. Ini kadang sebagai bulan silaturahim sebagai pembersih jiwa. Kemudian sebagai anak tangga menuju kemuliaan Ramadan. Jadi tadi kita katakan prinsipnya, Ramadan mulia udah pasti karena Allah menentukan kemuliaan. Nah, gimana melangkah sampai Ramadan itu? Ada anak tangganya, ada mata rantainya dengan memuliakan bulan Sya'ban ini. Oleh karena di jamaah rahimakumullah, ketika itu mau memuliakan bulan Sya'ban, berarti kita mempersiapkan diri menyongsong Ramadan. Maka dikatakan sebagai tarhib Ramadan. Jadi penyambutan Ramadan dengan kesadaran dari hati kita yang sangat dalam itu. Ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami kemuliaan dan hikmah di bulan Sya'ban ini. Nah, berikutnya satu slide lagi, nanti kita akan jeda tentang amalia unggulannya. Jadi apa saja amalia unggulannya di bulan Sya'ban ini? Kalau ini palingin. Nah, yang pertama, ketika kita ingin memuliakan bulan Sya'ban, maka berdoa untuk keberkahan dan agar sampai pada bulan Ramadan.
Makanya salah doa yang tadi saya bacakan di awal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi doa keberkahan di bulan Sya'ban ini. Berkah itu artinya apa? Hidup kita tidak pernah merasa terpaksa atau sifatnya tergesa-gesa atau sifatnya ya seperti dikejar-kejar hantu gitu. Tapi hanya kita lakukan hidup dan ibadah di bulan Syaban ini penuh kesadaran. Ibaratnya tenang, santai, pasti. Karena setiap detik di bulan Syaban mengandung keberkahan dari Allah SWT. Ini amaliah yang pertama. Yang kedua, melatih diri dengan puasa sunnah. Yang nilainya sama dengan puasa bulan-bulan hurum. Tadi Allah muliakan. 4 bulan yang mulia itu. Bahkan Rasulullah memperbanyak di bulan Sya'ban dengan alasan tadi. Bahasanya ketika dilaporkan amal kepada Allah, beliau dalam keadaan berpuasa. Maka melatih diri kita berpuasa di bulan Sya'ban ini. Oleh karenanya yang tidak biasa memaksimalkan puasa Sya'ban, ya biasakanlah Senin Kemisnya, Ayamul Bidnya dan sebagainya. Ini semuanya bagian dari upaya kita melatih diri dengan puasa sunnah. Yang ketiga, menjalin silaturahim secara maksimal. Baik secara jasmani, secara rohani. Ini kalau saya perhatikan tradisi orang Betawi ini berjalan di sini. Orang Betawi itu biasanya kalau bulan-bulan Sya'ban dikenal dengan bulan rowahan. Jadi mereka bersilaturahim secara ruhani dengan mendoakan, ya dengan acara rowahan, tahlil dan sebagainya, mendoakan almarhum semua. Karena bagian silaturahim bersifat ruhani ya. Karena intinya orang mukmin itu ketika imannya sama, itu tidak ada batas jarak dan batas waktu. Sebagaimana ketika Allah mengisyaratkan kita kalau berdoa, apa kata Allah? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Artinya mereka sudah wafat lebih dahulu dan beriman. Kita wajib mendoakan mereka juga. Maka dimaksimalkanlah di bulan silaturahim umum ini. Dengan cara apa tadi? Menjalin silaturahim secara jasmani dan juga secara rohani. Sehingga kesempurnaan silaturahim itu akan diterasakan. Karena pada prinsipnya innamal mu'minuna yatasyafa'una ba'duhum ba'don. Sesungguhnya orang mukmin itu saling memberikan syafaat satu dengan lainnya. Di dunia syafaatnya apa? Saling menolong. Saling mengcover kehidupannya. Kafalah, juga i'anah dan mereka semua. Sementara ketika sudah meninggal dunia dengan syafaat doa. Karena dengan doa memberikan syafaat kepada mayit yang kita doakan itu. Sehingga apa? Menjadi peringan bebannya dan juga mengurangi azab kubur dan seterusnya. Makanya selalu kita katakan, kita doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kita katakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu, kemudian waj'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah alam kuburnya seperti taman surga. Kenapa? Keindahan, kenyamanan, ketentraman. Makanya orang yang surga atau kuburan atau alam kuburnya taman surga, dia nggak pernah menyesal. Kenapa? Dia merasa bahagia di situ. Bahkan ketika Allah bangkitkan di akhirat nanti pada mahsyar itu beliau masih merasa, loh, kok saya baru saja menikmati sudah datang hari kebangkitan. Beda orang kafir yang di alam kuburnya syarat dengan siksa, setiap hari disiksa terus. Mereka sudah bosan di alam kubur. Sehingga apa? Bagi mereka untuk kebangkitan jauh jaraknya. Bagi orang mukmin sangat singkat. Makanya saya katakan perhitungan alam kubur dengan alam dunia ini bandingannya hari atau waktu akhirat dan waktu dunia. Bahwa satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun akhirat dunia. Jadi kalau melihat sahabat Nabi sekarang ini yang sudah wafat sejak 15 abad yang lalu, hakikatnya mereka di alam akhirat baru 1,5 hari hidupnya. Nah, itu kenapa hitungan harinya? Karena 1500 tahun. Ini contoh-contoh permasalahannya. Maka kita akan jalin silaturahim secara maksimal, baik secara jasmani, secara rohani. Yang berikut yang keempat, menjaga kesehatan fisik dan rohani. Artinya sekarang pola makan, pola hidup diatur. Jangan sampai datang Ramadan nanti emahnya kambuh. Datang Ramadan, vertigonya kambuh.
Datang Ramadan, asam uratnya kambuh. Jelas bukan asam sulfat. Karena kalau asam sulfat jadi samsul nanti. Nah, ini contohnya. Jadi artinya kita jaga kesehatan fisik dan rohani kita. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yang kelima, itu belajar memahami amaliyah Ramadan dengan seksama. Apa amaliyah Ramadan? Ini adalah 7 amaliyah Ramadan bulan. Pertama puasa, yang kedua tilawah, yang ketiga qiyamul lail, yang keempat bersedekah, yang kelima thalabul ilmi, yang keenam maksimalkan sunnah dalam berpuasa, seperti namanya sholat berjamaah itu kan sunnah. Kemudian juga memberikan makan orang lain dalam puasa itu sunnah, maka maksimalkan di bulan Ramadan itu. Dan yang ketujuh itikaf. Ini amaliyah Ramadan yang 7. Jadi kita persiapkan dari sekarang, minimal dalam kajian-kajian, dalam pemahaman. Kita buka kembali rujukan-rujukan kita, apa itu puasa sebenarnya. Bagaimana hikmah tilawatul Quran, bagaimana kebaikan tilawah itu. Kita latih diri kita qiyamul lail, sehingga jangan sampai ketika Ramadan qiyamul lail masuk angin terus. Nah, dilatih dari sekarang. Bersedekah, kita perbanyak, melatih unsur ringan-ringannya. Sehingga dalam Ramadan sudah menjadi kebiasaan kita untuk bersedekah tanpa ada rekayasa apapun. Begitu pula memaksimalkan thalabul ilmi. Jadi sekarang kita mulai belajar ilmu, maksimalkan amaliyah kita dengan thalabul ilmi ini. Di Ramadan pun jangan ditinggalkan. Tetap berjalan semuanya itu. Makanya kata Ramadan bukan bulan istirahat, justru bulan untuk kita maksimalkan yang belum kita maksimalkan di bulan-bulan lain. Termasuk tadi memaksimalkan ibadah sunnahnya di bulan Ramadan. Dan juga yang terakhir, masalah itikafnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah persiapan kita dari sekarang. Dan kemudian yang keenam, musolahatul a'da. Artinya kita berupaya untuk berdamai dengan musuh-musuh yang mungkin ada pada saat ini. Jadi kalau sekarang mungkin kita dalam perjuangan selalu ada musuh-musuh yang menghalangi kita, maka peluang saat ini kita coba untuk kita berdamai. Artinya di bulan Sya'ban biasakan silaturahim itu. Silaturahim dalam rangka apa? Mencari solusi, nasihat, kemudian juga ajakan kepada kebaikan, dan bahkan saling bertukar hadiah. Ini penting di bulan Sya'ban. Karena prinsipnya tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah, Allah akan memberikan kasih sayang dari kita semuanya. Ini musolahatul a'da. Kalau memang kebetulan punya musuh saat ini. Kalau enggak, ya tingkatkan silaturahim tadi. Karena dengan silaturahim akan terlahirlah kasih sayang dari kita semuanya. Ini jamaah rahimakumullah untuk sementara sebelum kita lanjutkan pada slide berikutnya terkait dengan bagaimana cara kita memahami pentingnya tarhib Ramadan agar jiwa kita, diri kita senantiasa mendapat kesiapan mental yang cukup untuk menyongsong bulan Ramadan yang mulia ini. Saya kembalikan kepada Pak Mazhar, tuh Pak Bintoro kayak udah angkat tangan aja tuh. Baik. Ya, langsung nih Pak Sri sudah raise hand. Silakan Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kemarin di kajian itu saya raise hand dan kesempatan ternyata tidak bisa terkoneksi. Kemudian setelah itu saya menelpon Bapak Ustadz, tapi beliau mengatakan coba besok di Husnul Khotimah itu disampaikan gitu. Karena itu memohon izin pada Pak Mazhar, apa yang ingin saya tanyakan kemarin akan saya tanyakan sekarang jika tidak mengganggu itu. Silakan Ustaz. Oh, Pak Tri. Yaitu kemarin itu saya mendapatkan satu wawasan yang baru tentang ghorizah dan fitrah. Oh iya betul Pak. Dan ternyata kalau saya memahami yang ghorizah itu dalam tataran yang lebih besar, mungkin sekarang dinamakan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicatatkan di Florida pada tahun 1948. Betul. Terus. Dan dasarnya adalah perasaan manusia, keinginan manusia, pikiran manusia, dan nafsu manusia. Pada
penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu tidak ada satupun negara Islam yang terlibat untuk menjadi penyusun. Ya. Kemudian tahun 60-an ditandingi dengan yang namanya Deklarasi Kairo, terutama mengkritisi Deklarasi Florida, pasal 16 dan pasal 18. Di pasal 16 itu Deklarasi Hak Asasi Manusia membolehkan hak untuk murtad. Pasal 18 untuk keluarga, hak untuk memilih jodoh, tidak mengenal agama, tidak mengenal jenis kelamin, sehingga seperti yang Bapak Ustadz ungkapkan kemarin, LGBT pun boleh diberikan karena itu hak asasi manusia. Dan itu kemudian diluruskan dengan Deklarasi Kairo, para tokoh-tokoh ulama-ulama Islam, yang intinya bahwa syariat itu harus di atas HAM. Bukan HAM di atas syariat. Melihat gejala-gejala seperti itu, sepertinya negara kita ini lebih mentaati HAM daripada syariat. Atau kalau dalam kajian Bapak kemarin, itu lebih memberikan kemanjaan garizah daripada fitrah. Pertanyaan saya, apakah penangkapan saya atas kajian Bapak kemarin itu sudah tepat itu? Itu yang pertama. Ya, baik. Yang kedua, Pak Sri, kalau boleh usul ya Ustadz juga Pak Sri, mungkin biar nggak belok ini kita tadi konsentrasinya otaknya udah ke Ramadan semua nih. Kalau boleh agak di akhir nanti dijawab sama Ustadz boleh Pak Sri? Iya. Nah, Mungkin yang kedua itu soal Ramadan, Pak. Oh, iya, kalau soal silakan. Ramadan boleh silakan Pak. Tapi kalau soal yang tadi biar nggak belok pikiran kita nih. Iya. Kita udah serius konsentrasi untuk menyambut Ramadan. Ya agak terakhir dijawab. Tentang Ramadan, ini pengalaman saya 45 tahun yang lalu saya menjadi guru di Johor, Malaysia. Setiap bulan Ramadan itu di Malaysia, karena di situ rukun negaranya Islam sebagai agama persekutuan, itu setiap bulan Ramadan dilepaskanlah polisi-polisi pencegah maksiat untuk mengamati orang-orang yang kedapatan tidak berpuasa padahal dia Muslim pada bulan. Dan kalau ketahuan, langsung hari itu dibawa ke mahkamah syariah. Hukumannya itu kumulatif. Yang pertama, dia akan didenda dengan uang 500 ringgit. Yang kedua, akan dimasukkan dalam kurungan selama 14 hari. Yang ketiga, akan dirotan sebanyak 14 kali cambukan. Saya berpikir kalau hal itu terjadi di Indonesia, misalnya pada peristiwa Busaini yang jualan di Depok dulu, itu justru berjualan di bulan Ramadan diingatkan oleh katakanlah polisi Pamang Praja itu, Satpol PP. Satpol PP. Malah yang Satpol PP-nya dihujat di mana-mana. Kan Pak Jokowi memberikan bantuan kepada Busaini. Bahkan setelah itu ketika Pak Yakut itu diangkat jadi Menteri Agama, malah membuat satu anjuran supaya menghormati orang-orang yang tidak berpuasa. Kami mohon tanggapan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaan pertama nanti diakhirkan Pak ya. Iya. Yang jelas jawabannya benar begitu. Nah sekarang kedua. Jadi kembali kita katakan, saya seingat saya waktu kuliah dulu pernah nulis makalah tentang sejarah hukum Islam di Indonesia, Asia Tenggara. Indonesia juga sekitar tahun 48 ada Pak, namanya polisi adab. Terutama hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat
dia nyatakan orang muslim nggak sholat Jumat itu kena penjara, kena sanksi. Itu pada tahun 48-an kalau salah itu ada. Cuma karena saya belum lahir, saya nggak tahu gimana itu. Tapi itulah sejarah tentang syariat Islam di Indonesia dan Asia Tenggara waktu itu. Maka Malaysia komitmen dengan hal itu. Kenapa demikian? Karena tadi, jadi mereka sudah sepakat bahwasanya landasan dasar negara hukum Islam. Sehingga walaupun perbedaan mazhab itu di Malaysia untuk mazhab lalu kembali pada Syafi'i saja, biar tidak terjadi gesekan-gesekan dalam tahapan hukum. Adapun dalam disiplin ilmu perkuliahan atau sifatnya akademis, bebas mereka membahas hukum manapun, artinya mazhab manapun. Tapi dalam peradilan mereka pakai Syafi'i. Tujuannya biar tidak rancu. Nah inilah yang kadang-kadang termotivasi kami di rumah saya dan dari tim Iwaris ini. Kenapa saya berupaya untuk membuat sekolah waris gitu ya. Tujuannya untuk mendapatkan satu lembaga legal yang itu akan melahirkan sebuah konsep-konsep dasar dalam hukum warisan Islam yang itu tidak tunduk kepada adat, juga tidak tunduk pada hukum kolonial. Sementara KHI yang sekarang jadi acuan dalam peradilan agama di PA itu perpaduan, namanya KHI kompilasi. Ada hukum adatnya, ada hukum kolonialnya. Sehingga apa? Sampai sekarang peradilan agama nggak berani memberikan porsi Pak dalam keputusan peradilan itu. Karena akan bertentangan dengan hukum Islam. Makanya ada 7 pasal kurang lebihnya itu yang tidak sedang secara agama Islam dalam waris Islam di KHI ini. Ini masalahnya besar kita ini. Makanya saya berupaya dengan teman-teman gimana kita akan buat sekolah, ada lembaga, ini kita usulkan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi nanti. Tapi sudah ada sebagian mereka, tantangannya berat. Memang harus berat, namanya berjuang, harus rela berkorban. Gitu ya. Allah tidak minta hasil, Allah minta usaha kita semaksimal mungkin. Nah itu Indonesia. Maka kita katakan Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Raya. Nah beda dengan tadi di Malaysia itu, memang betul seperti itu. Sehingga apa? Ada polisi adab itu. Sehingga apa? Mereka betul menjadi pengawas. Mestinya Satpol PP pun bisa diterapkan seperti itu, khusus bulan Ramadan saja. Tapi lagi-lagi kan tergantung kebijakan siapa on top-nya itu, yang di atas itu siapa. Makanya dulu juga ketika di DKI saat gubernurnya Ahok ya, sama kasusnya. Jadi prostitusi, diskotik, cuman 1 hari pertama, sisanya buka luas. Alasannya apa? Itu menjaga kebebasan orang untuk berusaha dan menghidupkan dirinya. Sehingga nggak ada menghargai. Maka muncul terbalik. Hargailah orang yang tidak berpuasa. Kan mestinya orang puasa dihargai. Jadi ini yang kita katakan, kasus ini, ya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya kepemimpinan yang baru nanti, itu akan polanya akan berubah semuanya. Kenapa? Karena ciri khas yang kita lihat dari calon nomor 1 ini, mereka taat dengan kesepakatan ulama. Termasuk kemarin kenapa ijtihad ulama mendukungnya? Karena mau melakukan tanda tangan integritas politiknya itu. Siap untuk mengikuti aturan tersebut. Itu yang kita harus pahami bersama. Makanya sebenarnya bukan kampanye, tapi ini jadi keharusan umat Islam ini mestinya. Walaupun sana sini banyak perbedaan pendapat, terutama ketika menjaga masalah kebebasan dalam pemilu ini disebut dengan luber, langsung umum bebas rahasia, tapi atasnya malah memaksakan juga. Bahkan tadi yang ibu cerita tentang film Dirty Food. Nah, Dirty Food itu, nah itu coba digambarkan semua. Kemana? Dari mana dasarnya? Seorang presiden kok ngasih sembako di depan istana? Kan kalau bukan kampanye apa namanya? Itu masalahnya. Sementara tadi segera presiden, hartanya atau uangnya bukan uang pribadi, uang negara. Kalau dia membagi secara negara, mesti kan ada menteri sosial yang punya tanggung jawab untuk memberikan kehidupan sosial pada masyarakat. Jadi banyak pelanggaran sebenarnya. Makanya kemarin saya waktu pengajian terakhir di Al-Azhar, saya bilang kepada jamaah bertanya, Ustadz, kenapa sih kita harus begini-begini? Saya bilang, sekarang ibu perhatikan. Ketika pelanggaran-pelanggaran konstitusi Indonesia ini itu sudah menjadi bumbu kehidupan kita saat ini, yang semestinya sudah diimpeach gitu ya, sudah dimakzulkan karena melanggar konstitusi presiden itu. Dari mulai MK melanggar undang-undang,
KPU-nya melanggar karena menerima pelanggaran itu. Bawaslu juga begitu, presiden begitu. Siapa yang diawan lagi? MPR dimandulkan, tidak punya suara lagi untuk memandulkan itu. Makanya hari ini kalau melihat informasinya, ini BEM nasional gitu ya, akan demo di depan gedung DPR ingin menguasai gedung DPR seperti kasus 98 dulu. Allah alam kita akan lihat. Nah, jadi itulah kita akan terjadi. Karena memang di demo nggak berasa atau nggak bermanfaat, nggak direspon. Mau demo pun nggak pernah respon. Bahkan ditinggal kabur. Itu masalahnya. Jadi nggak ada lagi hati di situ. Makanya boro-boro etika, hati pun nggak ada. Kenapa? Demi kekuasaan. Sehingga kita kan kalau kita harapan kita di bulan Ramadan nanti ini, seperti Malaysia umpamanya, ataupun yang lainnya, negara lainnya, mesti kan ada upaya dari kita juga sebagai rakyat untuk memaksimalkan perjuangan itu. Malah saya katakan tadi di awal, Ramadan kali ini Ramadan perjuangan, Pak. Nanti Pak Sri Bintoro kita tunggu di Jakarta, di depan gedung Bawaslu nanti. Nah, gitu. Nah, kenapa? Karena akan diumumkan nanti hasil di bulan Ramadan ini. Hasil penghitungannya. Nah, kalau itu terjadi kan berarti mau nggak mau, kayak dulu juga, tengah malam pengumumannya. Orang pada tidur semua, nggak ada yang tahu. Jadi begitu seterusnya. Ini kita siasat-siasat seperti ini, makanya nggak akan berkah hidup kita sebagai bangsa. Kenapa? Karena selalu melakukan tipu daya terus. Tipu daya itu mengapain dengan tipu daya semua penguasaan ini? Nggak akan ada berkahnya. Oleh karena itu kita katakan tadi misalnya ibadah puasa Ramadan ini, memang maka kalau kita nggak mampu secara kelembagaan nasional, minimal lembaga, lingkungan, sekolah, lingkungan masyarakat, RT RW terapkan. Yang saya contohkan tadi, kami di masjid sini, tempat kami ini, itu pada masjidnya nggak besar, Pak, cuma ukuran 360 meter saja luasnya. Kita buat 2 lantai, yang satu di bawah lantai aula dengan TK, atasnya ruang ibadah. Itu kalau kita adakan tarhib Ramadan, tadi sampai 5.000 orang loh kita mengumpulkan. Kita libatkan anak-anak sekolah-sekolah TK, SD, SDI, sebagainya, masyarakat, RT, Karang Taruna, semua kita libatkan. Itu satu malam itu keliling wilayah satu kelurahan itu namanya, atau satu RW. Nah, itu tujuannya apa? Tadi mengingatkan masyarakat Ramadan sudah tiba. Ya insya Allah nanti harapan Pak Bintoro dan kita semuanya, Allah akan mudahkan mencapai hal itu, walaupun kita tidak boleh baperan. Ketika gak berhasil, jangan berhenti, terus dengan jalur lain, dengan cara lain. Karena lagi dikatakan Allah tidak minta target, tapi Allah minta aktivitas kita, kerja kita. Bekerja, bukan pola seperti itu. Tapi wakul malu pasar amalakum warahmul mu'minun. Allah akan menilai amal kita nanti. Makanya ikuti syariatnya, ikuti aturannya. Maka kalau kita di dalam beramal ada orang mukmin nasihat kita terima, itu bagian pengawas amal kita. Maka dikatakan masal mukminina fi tawadihim wa ta'atuhum kamsali jasadil wahid, seperti satu jasad kita yang utuh. Kalau jasad tangan kanan sakit, maka tangan kiri ikut berasa juga. Gigi kita sakit, mata ikut merasakan juga. Padahal dia beda anggota tubuh itu. Begitu seterusnya. Insya Allah akan mudahkan semuanya ini. Harapan kita semua, kita ambil ibrah pelajaran yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat ini. Saya kira itu mungkin Pak Bintoro, nanti kita lanjutkan di akhir tentang masalah yang pertama tadi. Baik, sekarang Pak Zen silakan, sudah reken. Di unmute dulu Pak Zen. Baik Pak Makar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita ini kan sudah berpuasa itu sudah sekian puluh kali ya. Yeah. Kemudian kita pakai landasan yang sama, Al-Baqarah 183, lakum tatakun gitu ya. Betul. Itu kayaknya rasanya itu kan syariatnya itu seperti itu. Tapi istilahnya ma'rifatnya puasa itu apa sih sebetulnya Ustadz? Karena begini, masa yang menemukan autopagi itu orang Jepang yang non-muslim. Itu kan teori puasa bahwa tubuh kita bisa memakan sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak pada saat kita puasa. Ya kan, yang menemukan hikmahnya kok malah non-muslim. Kita yang sudah pulang kali ini belum ketemu. Nah, kira-kira bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan baik sekali. Ini kita katakan bahwasanya
Apa bedanya ilmu dengan amal, dengan iman, maaf. Kenapa demikian? Karena orang itu beramal, sandarannya harus dua. Pertama iman, kedua ilmu, baru benar. Kata Imam Ghazali begini, amal yang makbul itu kriterianya pertama harus ikhlas karena Allah, kedua harus tahu dasar syariatnya. Jadi bukan sekedar beramal saja, tahu dasarnya. Dasarnya apa? Dan itu sadar dengan hukum Allah tadi itu. Nah, kalau di dalam kehidupan orang-orang non-muslim, mereka bukan lihat dari iman, tapi dari manfaat. Makanya orientasinya di sini. Nah, memang kita katakan kelemahan kita umat Islam ini, kenapa? Karena yang seperti tidak disupport, tidak difasilitasi. Lihat, penelitian-penelitian alam, mestinya lembaga Islam harus mensupport itu. Ya, contohnya Harun Yahya dengan teknologi yang beliau pahami, beliau menyampaikan bagaimana perkembangan teknologi tentang fenomena alam ini, cakrawala ini. Sambil mengatakan rupanya masalah ilmu tentang langit itu belum sampai 20% manusia menguasainya. Itu artinya apa? Keterbatasan kita dalam hal ini. Makanya ketika ada orang Jepang, dulu di Prancis ada seorang orientalis itu masuk Islam gara-gara cuma satu meneliti. Ketika ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya pada air liur anjing itu, gitu, itu ada semacam bakteri, ada kuman yang tidak bisa hilang dengan deterjen apapun kecuali dengan tanah. Dibuktikan sama dia. Dia gosok dengan pun nggak hilang-hilang, dia mikroskop nggak hilang juga. Pas dengan tanah di dalam air langsung hilang, masuk Islam. Kenapa? Hidayah datang dari itu. Nah, makanya kita berharap bagaimana orang Jepang tadi itu dapat hidayah. Makanya tidak sedikit. Bahkan mereka ketika memahami molekul air gitu, air itu punya persenyawaan gitu. Sehingga apa? Kalau kita pergaul air dengan lembut, dia akan melahirkan molekul-molekul yang indah-indah, yang lembut-lembut. Itu artinya apa? Ini kan bagian dari teknologi, pendalaman ilmu. Cuma sayangnya karena mereka nggak beriman, maka akhirnya berhenti pada tataran manfaat saja di dunia. Tidak sampai dia berserah diri pada Allah SWT. Sebagai contoh, ini ada Pak Guru, bahkan pengawas Pak Guru dan pelatih Pak Guru ini. Kalau saya ngajarkan pada murid tentang dalam masalah fisika gitu ya, atau kimia, kan biasanya seorang guru akan mengatakan kalau zat ini di cabang ini pasti akan begini, kan gitu kan? Sebenarnya ada H2 macam-macam lah. Saya nggak paham istilah-istilah itu. Gitu ya. Tapi kalau umat Islam atau guru Muslim harus ditambah. Kalau A ditambah B, H tambah ini begini, insya Allah. Nah, kata insya Allah itu membuktikan sebagai orang beriman. Itu aja, tipis banget. Tapi gara-gara karena Allah dia sadar. Nah, makanya sebenarnya kita tidak pernah menafikan ilmu pengetahuan dari manapun. Kata apa? Utlubul ilma walau bisin. Nabi merintahkan kita mencari ilmu sampai negeri Cina. Cina satu teknologinya bagus, ilmunya bagus saat itu, dan negara yang paling jauh dari Arab saat itu yang sudah paham pengetahuan ini. Artinya Pak, kita menerima ilmu dari manapun boleh. Tapi ketika menyangkut kepada masalah akidah, hanya Islam yang menjadi patokan akidah itu. Nah gitulah, makanya ketika kita melihat sudah berpuluh-puluh tahun berpuasa, gitu, di mana ketakwaannya, maka Imam Ali mengatakan hakikatut taqwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya. Dia sebagai seorang ilmuwan dipertajam berarti ketakwaan itu. Sampai apa? Tahu rahasia puasa apa. Tapi orang tidak punya pengetahuan seperti itu, dia akan nyampe untuk menyimpulkan seperti itu. Cukup dia mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan dilarang saja. Itu bagian dari takwa bagi dia. Makanya takwa pun juga punya kelas. Ada takwa kelas ilmuwan, ada takwa kelas birokrat, ada takwa kelas pedagang gitu ya, bisnismen. Tergantung. Gitu. Jadi intinya kita harus optimistis hidup itu. Pak Zen di bidang apa mahirnya? Di bidang apa Pak kira-kira? Pertanian. Pertanian. Bagaimana cara memahami puasa dalam pertanian? Itu mesti tingkatkan.
kejujuran, Ya. sehingga jangan seperti kami investasi pertanian ditipu mulu sama petani. Nah, itulah. Jadi artinya banyak lapangan, banyak celah yang kita harus tampilkan dalam memahami pentingnya membangun ketakwaan itu. Makanya saya katakan ibadah puasa, ibadah mahdoh yang paling utama. Kenapa? Yang dibina bukan sekedar jasmani, tapi rohani. Yang dibina bukan satu sifat sabar, tapi juga kejujuran dibangun di situ. Orang kalau sudah jujur, dia akan mudah sabar. Tapi kalau orang sabar saja belum tentu jujur. Nah, begitulah seterusnya. Saya kira itu ya, Pak Den. Ya. Makasih Ustaz. Ada Baik, terima kasih Ustaz. Itu Apa? bedanya cuma pada insya Allah tadi ya. Ya, insya Allah itu bedanya di situ. Baik, silakan Ada Bu Ibu Martin ya. Tim. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya Waalaikumsalam. pengajian yang lampau Pak Ustadz. Kalau kita menggantikan sholat untuk saudara kita yang sakit berat, ya, yang sholatnya tidak mungkin benar atau sampai selesai kemudian terputus tidur ya Ustadz ya. Kita sholat wajib 2 kali ya. Buat kita sekali, buat dia sekali. Ya. Waktu kita menggantikan tuh niatnya seperti apa Ustadz? Misalnya sengaja saya sholat lohor untuk si fulan karena Allah, wajib apa sunat gitu Ustadz. Nah. Kok enggak, suaranya enggak kedengeran. Iya. Ya, silakan. Dah, kedengeran. Lupa, kedua karena ketiduran. Bukan Bukan mengkada. orang lain. Nggak ada ganti sholat orang lain. Kenapa? Bukan. Sholat kewajiban individual. Ya. Jadi nggak ada perintahnya sholatlah untuk saudaramu, sholat untuk ini. Itu nggak ada. Kenapa? Karena yang bisa digantikan dari amal seorang ketika menyangkut materi, contohnya zakat, haji boleh dibadalin, umroh boleh dibadalin, ini menyangkut harta. Tapi kalau nggak ada urusan harta kan sholat nggak pakai harta, puasa nggak pakai harta, maka dibadalin dengan fidyah maksudnya. Jadi nggak ada kita badal sholat untuk orang lain, nggak ada. Yang ada bagaimana cara kita menambah kebaikan-kebaikan orang itu, baik sholatnya dengan memperbanyak sedekah atas namanya, itu baru bisa mengcovernya. Oh, kita nggak bisa dia sholat lohor satu buat kita, satu buat dia gitu nggak boleh. Sholat pribadi kita hubungan pada Allah SWT itu. Maka dikatakan kalau kalian ingin berkomunikasi dengan Allah, sholatlah. Sehingga Pak kusimati sholat baini wa nabilah nisfaini. Kata Allah dalam surat Fatihah itu penafsirannya, aku jadikan Fatihah ini sebagai surat sholat yang aku bagi pada 2 bagian. Sebagian milikku ketika hamba memujiku, sebagian milik hamba ketika berdoa kepadaku. Jadi nggak ada orang lain di situ sholat. Makanya kata Rasulullah, as-sholatu suglun layak dulu suglan. Sholat satu kesibukan dan 5 kesibukan lain. Gitu Bu ya. Jadi yang mengatakan sholat badal itu, saya belum dapat dasarnya. Gitu ya. Jadi sholat untuk ibu aja. Kalau bahkan kita kan ibu, mohon maaf dulu saya masih jahiliyahnya umpama gitu kan, masih remaja, saya ninggalin sholat. Sekarang baru sadar, yang nggak mesti dikodok. Kita lupa berapa banyak, perbanyaknya sholat sunnah dan banyak sedekah. Insya Allah akan cover itu. Kenapa? Dan kata Nabi apa sabdanya itu, ata ibu minazambi kaman la zanbalah. Orang yang bertobat dari dosa itu ibarat tidak berdosa. Seolah-olah nggak berdosa, bersih. Gitu ya. Jadi Baik. Ustadz, buat saudara yang sakit ini ya, yang tidak mungkin sholatnya benar, itu usaha kita apa Ustadz? Kita bimbing udah nggak bisa. Kan gini, ketika dia masih mampu, masih ingat, dibimbing sholatnya terus. Kalau udah nggak mampu dibimbing, itu uzur namanya. Uzur bebas dari kewajiban, namanya uzur. Oh, iya. Karena yang namanya uzur itu bagian dari dispensasi. Ya. Nah, maka kita lah yang masih sehat ini hati-hati jangan sampai sholat sudah uzur nanti. Itu ya. Ya, baik saya itu. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Silakan Muhammad Lar. Lanjut saja yang lain, ada lagi Bapak Ibu. Lanjut dikit lagi, 1 slide lagi ya. Oh, masih ada Ustaz. Ya, silakan. Slide lagi. Oke, kesimpulan nanti. Nah, ini sebagai natijahnya, artinya nilai
hasil dari kita memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban ini. Pertama ya, nilai apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban menjelang Ramadan sebagai acara tarhib ini, kebersihan jiwa dari segala penyakit yang akan menghalangi kesempurnaan amaliyah Ramadan kita. Maka dari sekarang kita bersihkan ini. Tadi yang punya kesel sama tetangga, sama teman, kolega, bersihkan dulu. Ibaratnya begini, kita mau masuki bulan akhirat, bulan Ramadan. Maka bersihkan diri yang masalah kehidupan akhirat nanti. Bahkan kalau perlu saya katakan tadi, acara munggah itu penting sebenarnya. Terutama untuk para keluarga-keluarga yang tidak pernah komunikasi selama ini. Walaupun sekarang komunikasinya bisa dengan mudah, nggak kemana-mana, lewat media sosial atau lewat handphone dan sebagainya. Tapi intinya, kata Nabi apa? Tahabu, saling memberi hadiah akan mengalihkan sifat cinta kasih di situ. Jadi jangan salah kalau sekarang banyak tetangga datang bawain hadiah, nggak usah banyak-banyak, anggur 2 kilo, maka diterima dan dikasih kembali. Terima kasih. Habis diterima anggur 2 kilo, baliknya bawa rengginang 2 toples. Gitu. Jadi intinya saling berbagi. Ini bagian dari membersihkan jiwa dari segala penyakit yang akan menghalangi kesempurnaan amaliyah Ramadan. Yang kedua, sadar akan keutamaan setiap peredaran waktu dalam hidup seorang muslim. Bahwa Allah sudah tentukan di antara hari-hari, bulan-bulan, dan tahun, ada yang tentukan muliaannya itu. Di antaranya hari yang paling utama, hari Arafah, Rasulullah, yang termulia. Nah kemudian Ali lain lagi pendapatnya, apa hari yang mulia? Hari di mana taubat kita diterima sama Allah. Jadi masing-masing punya terminologi dalam hal ini. Intinya kita sadar akan keutamaan waktu dan peredarannya itu. Nanti jangan ditinggalkan, dibiarkan waktu beredar begitu tanpa ada nilai-nilai ibadah pada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersikap senang dan rindu terhadap kemuliaan Ramadan. Maka boleh kita katakan tadi kayak Pak Mazhar katakan, kita harus merasa Ramadan kali seperti Ramadan terakhir bagi kita. Kalau yakin terakhir, berarti kan nggak mungkin mengabaikan sesuatu. Pasti akan dimaksimalkan semuanya itu. Maka kita harus bersikap senang dan rindu terhadap kemuliaan Ramadan ini. Walaupun nanti banyak asarnya, banyak pendapat-pendapat para sahabat yang ditempatkan kepada hadis Nabi, seperti man fariha bi Ramadan haramul jazaa niron. Ini bukan hadis, tapi pendapat sahabat seperti Umar bin Khattab itu. Sehingga kita akan bersikap senang, rindu dengan datangnya Ramadan. Dan yang keempat, dapat meningkatkan amal ibadahnya dan senantiasa berkomitmen dengan hal tersebut. Apa yang belum kita maksimalkan? Kayak tadi umumnya. Dulu mungkin kita masa jahiliyah sering meninggalkan sholat. Bahkan sedekah pun juga mungkin setahun sekali atau seminggu sekali. Sekarang kita rubah. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Baik ibadah maliyah ataupun ibadah jasadiyah. Dan juga ibadah-ibadah ijtimaiyah, sosial. Selama ini kita nggak peduli dengan masyarakat, coba tingkatkan kualitas kepedulian kita. Termasuk tadi kepedulian kita dengan hasil pemilu nanti. Ini bagian dari sosial namanya. Kita harus waspada, jangan sampai salah kita dalam menyikapi hal ini. Karena kalau salah, berarti kita tunggu 5 tahun, 10 tahun lagi berikutnya. Nah, maka sekarang harus hati-hati betul. Sikapi dengan penuh kebaikan-kebaikan. Termasuk menyikapi segala bentuk kecurangan yang akan terjadi. Perlu rekayasa sejak awal. Ini kita harus jadi orang yang peduli dengan kondisi seperti ini. Nah, itulah yang kita katakan sebagai upaya kita memahami nilai-nilai tarhib Ramadan di bulan Sya'ban ini. Makanya kita berharap apa yang kita lakukan selama ini menyongsong Ramadan tidak hanya sebatas gemerlapnya saja Ramadan. Walaupun di background slide ini saya sampaikan itu banyak bintang-bintang, ada menara masjid, ada bulan, gitu ya. Sebagai kebahagiaan, keceriaan. Karena Ramadan syarat dengan bulan yang Allah muliakan. Itulah jamaah rahimakumullah. Ya. Kilas tentang bagaimana cara kita memahami tarhib Ramadan ini sehingga kita punya kesempatan, punya peluang di bulan Sya'ban untuk maksimalkan amaliyah ibadah yang akan kita terapkan maksimalnya di bulan Ramadan nanti. Saya kira itu, kita kembali kepada tanya jawab lagi.
Mungkin ada yang masih perlu disampaikan, silakan Pak Mantar. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Mungkin lebih 5-10 menit boleh lah Ustadz ya. Ya, nanti mungkin Pak Sri Bintoro kita sampaikan dikit. Ya, terakhir nanti. Baik, kan siapa Pak, Bu Erni, ya silakan Bu Erni. ya saya mau Pak sedikit aja ya Ustadz ya. Baik, Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Saya ini kan sudah termasuk yang sudah tidak ada cuti puasa. Ya. Nah sekarang kalau misalnya untuk menghindarkan kelupaan saya gitu, boleh nggak pada awal puasa Ramadan itu saya berniat untuk puasa selama bulan Ramadan? Maksudnya? Ya, jadi saya nggak usah nyicil tiap malam. Oh, puasa. Niatnya. Niatnya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Niat itu kan umum. Artinya kesadaran kita. Oh, iya. Yang penting kata Nabi begini, ibu harus sadar ketika malam hari besok mau puasa, harus sadar. Kalau nggak sadar, besok kok puasa, nah itu nggak boleh, nggak sah niatnya. Karena dasarnya apa Nabi? Man lam yubayit an-niyah fala siyamalahu. Barang siapa tidak menginapkan niatnya di malam hari untuk puasa besok hari, nggak sah puasanya. Kan niat al-qasdu, kesengaja dalam hati kita. Ibu niat dari awal, ya Allah saya mau puasa 1 bulan penuh, ya udah diterima. Tapi malam itu harus sadar besok mau puasa. Ya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita walaupun niat dari awal sebulan, tapi kita tahu kenal manusia suka lupa gitu ya. Udah siang, iya puasa sekarang ya, saya puasa. Nah itu berarti nggak sadar dia. Gitu Bu ya. Beda kalau puasa sunnah. Nabi sering melakukan hal seperti itu. Ketika telah kita jam 7 pagi, sudah sholat subuh, sudah selesai semuanya, Nabi mau sarapan, tanya pada Aisyah. Ya Aisyah, ada makanan buat sarapan? Oh nggak ada, udahlah saya puasa aja. Tuh. Kalau sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau Ramadan harus ada kesadaran itu sebelum datang waktu subuh. Makanya ini terutama untuk anak-anak Bu ya, ibu yang punya anak, punya cucu yang usia remaja dan ke atas, ya. Ingatkan mereka sebelum subuh harus bangun, harus sadar. Bahwa mereka akan berpuasa. Makanya yang penting dia sadar sebelum datang waktu subuh itu. Karena awal mula puasa diawali daripada waktu subuh. Ini katakan al-imsak an jamil muftirat min aklin wasyurbin wasyahwatin min tulu'il fajri ila guru bisyamsi. Jadi gitu dasarnya. Itu namanya terminologi puasa. Saya kira itu ya. Ya, baik Ustaz. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Pak Mas, boleh sedikit Silakan. bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan yang telah Pak Ustadz jelaskan, alhamdulillah jadi terang benderang apa yang kita persiapkan untuk menghadapi Ramadan. Tapi yang mengganjal bagi diri saya, kebiasaan kita itu sebelum masuk Ramadan itu kebanyakan terutama di sini itu nyekar gitu loh ke makam pusara itu. Apakah ada itu tuntunannya di dalam agama? Kenapa harus mau masuk Ramadan gitu orang beramai-ramai ke kuburan? Maksudnya apa? Apakah ada tuntunannya di dalam Islam? Apakah itu merupakan salah satu persiapan menghadapi Ramadan atau bagaimana itu dasar hukumnya? Itu aja, terima kasih. Supaya kebiasaan ini jangan salah gitu loh, maksud saya. Baik, sudah dipilihkan di sini. Makasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kaidah usuliyah, Bu. Menyikapi hal-hal yang baru. Ketika menyangkut masalah muamalat, apa kata Rasulullah? Ketentuan muamalat dasarnya cuma 2 saja, Bu. Pertama kata Rasulullah, ada muzulmi, yang kedua ada musyirki. Dalam bermuamalat syaratnya tidak boleh zalim, nggak boleh syirik. Nah sekarang kita kan ketika silaturahim kita bangun kepada orang yang meninggal dunia, itu silaturahim ruhaniyah. Ruhaniyah memang dari rumah pun sampai, dari mana pun sampai, tapi mereka ingin lebih fokus, maka dia ziarah ke kubur. Jadi intinya bukan suatu perintah, bukan larangan, maka sifatnya boleh-boleh saja. Contoh umpamanya, dulu Rasul melarang orang ziarah kubur. Kenapa? Identik dengan kemusyrikan. Atau kenapa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang menziarah kubur. Setelah itu apa? Allah fazuru. Oh, soal gitu silahkan. Kenapa? Ada upaya mengingat kematian dan mendoakan sahibul kubur.
Makanya kalau kita ziarah Ini kubur kursi jangan roda minta. kayaknya. Heeh. Maaf, di-mute dulu. Jadi Ya. kalau kita ziarah kubur, jangan kita minta di kuburan, salah. Justru kita doakan ahli kubur, karena akan terjadi feedback di sana. In kana khairon, kalau orang doakan orang yang baik-baik, akan kembali baik pada kita. Udah begitu prinsipnya. Sehingga apa? Ketika orang biasakan diri kayak nyekar macam-macam, tergantung niatnya tadi. Untuk apa? Untuk mendoakan ahli kubur diterima kapan saja. Nah, kenapa menjelang Ramadan? Karena ingin membersihkan hubungan silaturahimnya. Makanya tradisi Betawi ada istilah rawahan. Nah, ini nggak ziarah kubur tapi di rumah baca tahlil, baca doa gitu kan. Bersedekah. Tujuan niatnya kembali niat mendoakan ahli kubur. Itu pun menjadi masalah. Rasul nggak menerapkan, bukan begitu. Rasul menerapkan polanya silaturahim saja secara umum. Makanya pengembangan dalam hal ini. Jadi kita katakan dalam hal ini berlaku dengan skala prioritas. Kalau memang itu tidak mengganggu acara yang lainnya, silakan. Tapi kalau dengan ziarah kubur sampai nggak sholat berjamaah atau tidak melakukan hal yang wajib yang lainnya, berarti itu melanggar ketentuan keutamaan. Maka sifatnya apa? Dalam berbuat sesuatu, pilih mana yang paling penting, baru berikutnya yang penting, dan yang kurang penting, dan seterusnya. Itulah prioritas dalam kita fikih aulawiyat, arti fikih mengutamakan sesuatu dalam perbuatan umat Islam. Jadi sekarang itu artinya boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Sama tidak ada unsur syirik dan zalim. Jadi penting dasarnya niatnya ya Pak ya. Ya, udah, niatnya. Ya udah, makasih. Saya kira itu baik. Makasih. Baik. Kelihatannya Pak Akib nih dari tadi sudah siap-siap. Oh, Pak Dokter ya silakan. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Masfar, Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz, kita semua everybody happy menyambut Ramadan. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan salah satu tujuan kita adalah tazkiyatun nafs. Kemudian kita juga untuk mencapai tujuan takwa dan kembali kepada fitrah. Ya. Diampuni dosa-dosa kita. Yang saya sering amati dari kecil itu, kenapa pada waktu Ramadan yang kita ini latihan pengendalian hawa nafsu, tapi fenomena yang terjadi itu belanjanya jadi berlebih-lebihan, kemudian acara-acara seperti buka puasa bersama, yang nggak ikut puasa pun ikut berbuka juga, nggak tahu saya. Kemudian sudah akhir-akhir Ramadan itu malah sibuk dengan urusan duniawi yang berlebih-lebihan. Makanan pun yang nggak pernah keluar, setahun sekali keluar semua itu. Kue-kue yang antik-antik, yang spesifik, yang sepanjang jalan itu. Jadi sepertinya kita malah apakah itu ada tuntunannya Pak Ustadz? Apakah ini karena kita kepleset nih? Jadi tapi karena juga kita mengeluarkan zakat infak sedekah ya Pak Ustadz. Jadi sebagian besar umat Islam itu artinya pada saat itu mendapatkan uang rezeki ya. Jadi mereka membelanjakannya itu juga luar biasa. Tapi saya masih bertanya, apakah ini masih dalam garis syar'i, garis lurus syar'i, atau ini kepleset dengan jebakan setan ini? Ya mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Pak, yang namanya iman ada tingkatan-tingkatannya. Takwa pun ada tingkatan-tingkatannya. Jadi saya sering Islam itu ada Islam alhamdulillah, ada Islam masya Allah, ada Islam Allahu Akbar. Apa maksudnya nih? Pak Mazhar senyum ini. Jadi Islam alhamdulillah tanya, ya alhamdulillah udah Islam gitu. Ya. Nah itu. Jadi sekedar dia ikut-ikutan puasa-puasa, terawih, dia nggak sadar di balik itu tuntutan yang lebih luas dari itu. Ini menambah Islamnya sudah mulai ada unsur manfaat. Yang kedua, masya Allah, udah mulai aktivitasnya itu. Oh, udah dapat pujian-pujian secara pribadi dari Allah SWT. Seperti hambaku yang bangun tengah malam, seperti kemarin dia sujud, dia tahu macam-macam, dia sahur, dia berpuasa, itu artinya udah masya Allah, dapat pujian dari Allah. Tapi ada Islam paling tinggi, Islam Allahu Akbar. Seluruh aktivitas hidupnya hanya untuk Allah saja. Nah ini makanya tingkatan kita sampai di mana kita nggak tahu, masing-masing introspeksi diri. Nah menyangkut pada masalah kasus yang terjadi itu, ketika padahal Ramadan mengajarkan kita untuk kita bersabar, untuk kita meningkatkan ketawaan, mengatur pola makan sebaiknya biar sehat.
Tapi kenapa sering terjadi? Kadang buka itu ya, jam 5 udah siap di depan meja makan. Nggak banyak mah, cuman sepiring nasi, sepiring sayur, sepiring semangkok kolak, semangkok bubur kacang hijau, es buah gitu ya. Cuma satu-satu aja, tapi macamnya banyak. Nah, ini masalahnya. Maka dikatakan seperti kuda liar lepas dari kandang. Itu kesalahannya. Sehingga apa? Dia lulus ketika puasa, nggak lulus ketika nggak puasa. Padahal malam Ramadan sifatnya hanya boleh makan, bukan wajib makan loh. Boleh makan. Artinya apa? Batasi. Makanya nih Pak Mazhar sering kita diskusi ketika dia liman kalau malam itikaf, saya bilang panitia, untuk masa itikaf, maka sahur dan buka makanannya 1/2. Jangan ditambah. Ini ada orang itikaf bawa makanan penuh gitu ya. Oh, apa yang nggak ada diada-adain. Kenapa? Buat itikaf. Mau nyari makan atau nyari pahala gitu. Itu carinya. Oleh karena kita katakan tergantung pada bagaimana masing-masing kita. Nah, artinya di sini ketika dia umpamanya dasarnya apa gitu ya? Dasarnya adalah kena menyongsong hari raya sebagai hari kebahagiaan. Kata Rasulullah, jadikanlah ini sebagai bentuk kebahagiaan. Makanya selalu mengatakan, jangan ada yang mengemis di hari raya. Kalau ada orang mengemis di hari raya, Bapak tegur. Tanya, maaf Pak, Bu, Ibu agamanya apa? Muslim. Dapat zakat enggak kemarin? Dapat manfaatkan zakat hari raya kita ini. Hari kebahagiaan, jangan mengemis. Dan gitu. Akhirnya apa? Orang menginterpretasikan macam-macam. Wah, Rabi'ah kan dipersiapkan dari 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari sebelumnya. Kalau udah masuk 2 hari terakhir, ibu-ibu sudah sibuk di dapur, sibuk koleksi kue macam-macam gitu. Ya memang kita kan berlebihan, tapi targetnya kalau memang niatnya untuk mencari kebahagiaan di hari raya, itu nggak jadi masalah. Dengan catatan tadi, kadar takwanya harus ditingkatkan. Jadi gitu, bukan berarti tuntunan supaya kita ini benar-benar hakikat kita berpuasa itu mencapai seperti yang dicontohkan sama Rasulullah gitu. Betul, ya. Tuntunannya seperti apa sebaiknya supaya kita jangan ikut-ikutan gitu. Baik Pak. Kalau kita yang sampaikan yang idealis gitu. Iya, contohnya di sebagian besar negara Arab mereka yang menerapkan hukum syariat Islam pada masyarakatnya. Jadi Ramadan itu setiap 10 hari terakhir itu masjid penuh Pak. Dan mereka datang hari raya cuma 1 hari aja mereka silaturahim, artinya mengucapkan selamat. Hari kedua mereka tidur udah Pak. Kenapa? Karena ganti 10 hari akhir Ramadan yang kurang tidur. Makanya sebagai bentuk tahadus bin nikmah, saya berupaya untuk memaksimalkan itu. Jadi saya setiap bulan Ramadan, hari terakhir Ramadan, itu selalu berdampingan dengan Pak Mazhar di Masjid Al-Iman gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau nyari alamat saya di akhir Ramadan 10 hari nggak di rumah, nggak ada. Di Masjid Al-Iman, Cipinang Elok. Dari tahun 98 saya terapkan itu sampai tahun ini, kecuali tahun 2021 kemarin. Itikafnya di atas rumah. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu kenapa? Membiasakan diri. Emang berat tantangannya. Nanti udah 5 hari boring. Masuk angin. Tenggorokan kering. Suara hilang, serak, macam-macam. Itulah risiko. Tapi itu bagian upaya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Nah, di rumah pun bisa diterapkan. Yang penting bilang ke keluarga, anak-anak sebagainya, diatur sedemikian rupa. Apalagi yang masih punya anak gadis, anak remaja, ini harus rewel terus. Gitu ya. Sampaikan terus pesan-pesan itu. Karena biasanya usia mereka itu usia masih nyantai-nyantai semua gitu. Nah, sementara yang kita udah merasa tuaan dikit, pengen semangat, pengen apalagi itu. Makanya ya hijrah lah. Ketika keluar terakhir Ramadan, pergi ke masjid. Itikaf. Dan ketika itikaf, jangan ngajak keluarga. Itu kan itikaf pindah kontrakan namanya. Itu. Kan ada tradisi anak sekarang, Pak. Ini coba di Masjid Atin, di Pondok Gede. Kalau itikaf itu, mereka satu keluarga pindah bawa mobil, anaknya semua, istrinya. Jadi saya pernah menanyakan teman, itu anggota itikaf satu malam atau tiap hari itu kurang lebih 700 orang. Jadi di bawah laki-laki, lantai perempuan. Itu udah kayak suara raron, Pak. Suara mananya? Wih, macam-macam yang bercanda anak-anak begini. Ya kan udah nggak tenang. Padahal namanya itikaf adalah uzlah. Yang paling baiklah menyendiri.
Tapi ini kita bahas dalam kajian berikutnya mungkin tentang masa itikaf. Ada amalia Ramadan berikutnya. Ini kan kita baru sampai tadi masalah apa namanya persiapan di bulan Ramadan, di bulan Syaban ini. Nanti udah masuk Ramadan ada kajian khusus tentang Ramadan ini. Jadi intinya ya kebiasaan masyarakat kita yang hura-hura di Ramadan dan juga menjelang Syawal itu ya kesalahan sebenarnya. Tapi kesalahannya bukan arti kesalahan mendasar, salah dalam interpretasikan arti bahagia di hari raya. Makanya boleh dia tampil kebahagiaan, keceriaan di hari raya. Tapi kan enggak setiap saat. Apalagi adat Betawi, Lebaran itu sebulan, Pak. Bukan sehari 2 hari. Makanya tradisi keliling silaturahim, emang mestinya itu baiknya sebelum Ramadan. Jadi ketika Ramadan bersih udah. Baik Ustaz, mungkin terakhir Pak Sri masih ada di dalam ya Pak Sri? Oh iya. Oh ya, silakan Pak Ustadz jawaban Pak Sri. Baik, sedikit Pak Sri ya. Saya katakan saya apresiasi betul apa yang beliau sampaikan tadi. Memang begitulah hakikatnya. Jadi sekarang ini ketika dengan munculnya hak asasi manusia itu, hakikatnya orang-orang bule, orang barat itu ingin meniadakan konsep-konsep agama dan mereka kembali pada konsep dasar gorizah manusia. Jadi kemanusiaan manusia. Maka lu katakan apa itu hak asasi manusia? Sifat dasar bawaan pada manusia itu namanya disebut gitu. Padahal Islam datang dengan fitrah. Kalau fitrah bukan sifat dasar manusia, tapi fitrah Allah selalu baik. Jadi apa yang mereka terapkan sekarang ini memang begitu. Makanya ingin mengantarkan umat manusia itu, umat Islam, kepada pemahaman yang liberal. Makanya tadi kayak LGBT minta payung hukum. Nanti ada lagi kaum macam-macam minta payung hukum. Padahal apa? Mereka nggak berhak hidup. Kalau kita mau ekstrim, kita katakan orang yang layak hidup memurkan dunia hanya umat Islam saja. Ini kalau kita ekstrim. Kenapa? Karena mereka yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Lihat persaksian janin ketika dalam rahim seorang ibu. Pada usia 4 bulan. Ini semuanya janin sama persaksiannya. Alastu birabbikum kata Allah. Bukan aku Tuhan kalian. Apa kata janin? Qalu bala syahidna. Iya, kami saksikan Allah sebagai Tuhan kami. Tapi nyatanya ketika mereka lahir, dididik orang tua lingkungannya, kok tidak bertauhid? Berarti dia kesalahan. Maka saya katakan orang kafir mencuri kehidupan di dunia. Yang hakikatnya hak hidup dunia adalah orang muslim itu. Kenapa? Amal ibadahnya ada pahala. Kebaikannya bernilai ganda. Kejahatannya diberi sanksi. Jadi berlaku punishment and reward bagi orang mukmin. Tapi orang kafir nggak ada kata reward. Semua punishment nanti di akhirat. Makanya Al-Quran, As-Sunnah nggak pernah menerangkan tentang cara hidup orang kafir itu gimana, nggak ada. Nah itu maka kalau ekstrim seperti itu pemahamannya. Makanya kita orang Muslim ini pahami aturan Islam dengan sebaik-baiknya, sehingga Pak menjadi payung hukum kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Saya kira itu ya, Pak Pri. Mudah-mudahan ya nanti kapan-kapan disambung lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semuanya. Kita tutup berdoa. Mohon maaf nih kalau suaranya agak sengau-sengau. Ini masih biasa BNP. Bagus. Apa BNP itu? Batuk and pilek gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan berdoa bersama Ustadz. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke bulan Ramadan berikutnya. Amin. Baik, jamaah rahimakumullah. Sebenarnya nanti ada saran-saran yang disampaikan selalu, cuman karena waktunya terbatas, sifatnya aja. Kita berharap pada Allah SWT, apa yang kita persiapkan di Ramadan ini harus bagian dari kesadaran takwa, kesadaran iman. Sehingga bukan ikut-ikutan, tapi sadar Ramadan bulan mulia, peluang yang kita bisa gapai sejak bulan Syaban ini. Mari kita kuatkan kembali niat kita, tekad kita untuk kita maksimalkan Ramadan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di baqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syakiran mahruma wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma qawil Islam wal muslimin wa alikal yaumiddin
Rabbana ftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna tamama sihat wal afiyah linaili sa'adah fi syahri Ramadan al mubarak. Rabbana ftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lil khasirin. Allahumma qdi hajatina wa nawwir qulubana. Allahumma qdi hajatina wa nawwir qulubana. Ya Qawi ya Matin. Ya Sattar, ya Jabbar, ya Fattah, ya Alim, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, afwan pamit.